Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Di akhir tahun ini berita yang begitu hangat kita dengar, kita tonton di media sosial itu adalah berita tentang pentersangkaan dari Hasto Kristianto, seorang sekjen PDIP. Lalu setelah Hasto Kristianto ini ditersangkakan oleh KPK, maka pihak PDIP pun meradang. Mereka marah, mereka kemudian seperti mengeluarkan jurus-jurus lah bagaimana caranya untuk membela ataupun untuk menghindari tuntutan hukum. Kira-kira seperti itu, dengan alasan, ya tentu banyak saja alasan-alasan yang disampaikan dengan berbagai dalil dan argumentasi lah. Nah, bagi masyarakat ini tentu bisa membingungkan juga, karena di satu sisi sepertinya KPK ini pun menyalahgunakan kewenangannya. Nanti memang kalau kita kaji, pentersangkaan ini bisa juga akhirnya memunculkan pikiran bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto ini jadi politis. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, mungkin ya dulu pun kenapa Hasto Kristianto tidak ditersangkakan, ya mungkin juga politis. Jadi semua sebetulnya serba salah. Makanya kalau saya mungkin bisa memberi semacam istilah sekarang ini, baik kepada para politisi maupun kepada aparat penegak hukum, ini statement atau ungkapan setali tiga uang. Ya mungkin istilah ini istilah yang lama ya. Setali tiga uang ini kurang lebih istilahnya ya sama sajalah. Sama saja mereka itu gitu. Beberapa orang itu, beberapa oknum institusi itu sebetulnya sama saja. Jadi kalau dikatakan sekarang bahwa KPK ini bertindak politis, mentersangkakan Hasto, kami masyarakat ini pun berpikir dulu pun KPK ini juga bertindak politis, karena dalam banyak hal KPK juga tebang pilih melakukan pentersangkaan terhadap seseorang, tapi tidak melakukan pentersangkaan kepada yang lainnya, sekalipun mungkin secara hukum sudah patut untuk dinaikkan kasusnya dari mulai penyelidikan sampai kepada penyidikan, tindakan penyidikan, kira-kira seperti itu. Nah, kami mengamati perdebatan-perdebatan akhir-akhir ini. Misalnya ada beberapa fungsionaris PDIP yang ditanyakan itu bahwa mereka juga akhirnya nanti akan membongkar kasus-kasus korupsi, kasus-kasus kejahatan lainnya yang selama ini ditutupi. Oke lah, itu tentu bagus. Itu bagi kita masyarakat ya memang itulah yang kita tunggu-tunggu ya. Itu yang kita nanti-nanti, agar semua kasus-kasus korupsi, kasus-kasus kejahatan yang ada di negara ini dibuka memang. Tetapi memang itu juga akhirnya menjadi aneh ketika selama ini PDIP nggak membuka itu. Lalu kenapa selama ini PDIP nggak membuka itu gitu? Sekarang setelah salah satu pengurusnya atau petingginya dijadikan tersangka, baru PDIP ingin membuka itu semua. Nah jadi jangan juga disalahkan masyarakat kalau mengatakan memang akhirnya para politisi ini dan para penegak hukum yang punya kewenangan ini, yang hebat ini, memang setali tiga uang sama saja. Oke, sekarang kita kembali kepada rencana pihak dari PDIP akan membuka kasus-kasus itu. Tetapi sepertinya juga PDIP ini hanya katakanlah seperti gertak saja. Artinya, oke, kalau kamu akhirnya nanti akan menahan Hasto, barulah di sana kami akan membongkar semua, baik keborokan KPK, baik keborokan aparat penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, bahkan di sana tersebut nama Jokowi, bahkan di sana juga tersebut nama anaknya dan seterusnya.
Nah, sebetulnya bagi kita kan janganlah ketika nanti misalnya Hasto ditahan di KPK baru itu dibuka. Apalagi kan secara terang benderang sudah dinyatakan oleh PDIP bahwa bukti-bukti yang mereka miliki itu cukup kuat. Bahkan sekarang bukti itu ada di Rusia, diberikan kepada Ibu Koni Rahakundini untuk diamankan. Sebetulnya bagi kami, masyarakat ini buka sajalah. Kenapa nggak dibuka sekarang saja? Buka saja sekarang siapa sebetulnya penjahat-penjahat ini semua. Supaya kita juga tahu. Jadi kita pun akhirnya nggak menebak-nebak. Kita juga akhirnya nggak suuzon terhadap siapapun ya. Karena kalau saat ini pasti orang akan mencela PDIP. Nah kan sayang kalau misalnya PDIP yang kita kenal selama ini partai yang mempunyai ideologi yang kuat, yang punya prinsip-prinsip yang kuatlah dalam hal menjaga konstitusi, menjaga keragaman, menjaga kemajemukan di masyarakat. Nah ini kan jadi sayang kalau akhirnya PDIP pun dianggap hanya partai yang mau menyelamatkan dirinya sendiri. Karena ternyata kurang lebih masa pemerintahan Jokowi itu kan 10 tahun. Kalaupun dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi di tahun 2019, kasus Harun Masiku ini, tapi maksud kita kan harusnya dibuka. Harusnya kasus ini tidak perlu menunggu sampai Hasto ditahan di KPK. Jadi kami merasa masyarakat ini seperti dipermainkan juga. Kalau nanti Hasto tidak ditangkap, ya sudah, kasus ini pun akan diam. Artinya, ya kejahatan ini pun akan dingin. Kejahatan ini akan ditutupi. Nah ini kan lagi-lagi kita masyarakat aja yang jadi korban. Jadi kita nggak melihat di sini akhirnya perjuangan partai itu untuk menegakkan hukum dan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Nah kalau kami sebetulnya berharap jangan lewat akhir tahun ini. Kalau perlu besok langsung dibuka aja. Siapa penjahat-penjahat itu yang dimaksud oleh partai PDIP itu? Buka saja dan suruh diusut oleh pihak KPK. Kalau KPK tak mau usut, laporkan ke kejaksaan. Laporkan ke polisi. Sekalipun dalam pemaparan Guntur Romli kami mendengar di salah satu televisi swasta bahwa ya sekarang ini aparat pun sudah tidak bisa kita percaya. Baik itu aparat kepolisian maupun aparat kejaksaan dan KPK. Tetapi ya kita mau tidak mau harus kembalikan kepada aparat penegak hukum itu karena tidak ada aparat penegak hukum yang lain kan. Apa itu mau disimpan sendiri atau apakah itu mau ditindaklanjuti sendiri? Tidak bisa karena kita sudah sistem ketatanegaraan kita kan sudah membentuk semua institusi-institusi itu. Nah, oleh karena itulah sekali lagi kami sangat menunggu, sangat berharap. Kalau perlu jangan lewat tahun ini, 2024 ini, buka saja siapa sebetulnya pelaku kejahatan itu. Supaya masyarakat ini pun tahu, gitu ya, siapa yang selama ini cuma teriak-teriak, siapa selama ini yang maling teriak maling. Gitu. Jadi tolong supaya kami juga masyarakat ini kan sebetulnya pemangku kepentingan, stakeholder. Masyarakat ini yang memberikan pajaknya untuk menggaji semua aparat pemerintahan itu. Jadi kalau mereka bermain-main, sangat sedih rasanya, sangat prihatin melihat bangsa kita ini hanya untuk kepentingan-kepentingan mereka dan kepentingan-kepentingan golongannya saja yang diutamakan. Jadi sebelum mereka terkena kasus, mereka diam. Itu sesuatu yang malapetaka menurut kami. Makanya kami katakan tadi, ini jadi semacam setali tiga uang. Semoga keluhan kami ini bisa direspon dan dibuka saja. Terima kasih.